Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita di ngebahas materi CCNA. Nah, jadi di CCNA kali ini kita bakal ngebahas tentang di video ini kita bakal fokus ngebahas soal Ether channel. Nah, Ether channel di sini. Tulis. Kita gedein dulu ya. Kita bikin output aja. Ether channel. Nah, Ether channel ini apa? Jadi, nah, Ether channel ini fungsinya untuk fungsinya adalah untuk membungkus beberapa interface untuk digunakan sekaligus. Nah, itulah yang dilakukan oleh sebuah Ether channel dalam jaringan switching. Nah, membungkus beberapa interface untuk digunakan sekaligus. Nah, jadi fungsinya apa? Manfaat dari Ether channel adalah agar, nah, benar. Jadi manfaat Ether channel ini untuk meningkatkan bandwidth dalam sebuah link. Nah, that's what Ether channels do. Dia meningkatkan bandwidth dalam sebuah link. Ya jelas lah ya, kalau kita lihat prakteknya nanti bakal kelihatan banget. Bungkus berapa interface untuk digunakan sekaligus. Nah, jadi si Ether channel ini dia kasusnya ya mungkin kayak gini nih. Contoh kasus. Kita buka paket tracer untuk penggambaran penggunaan Ether channel kali ini. Nah, kita tungguin ya. Nah, di sini coba ada dua buah switch di jaringan kita. Nah, di sini di switchnya terhubung dengan menggunakan satu kabel. Nah, kita pakai pengabelan otomatis nih, coba kita koneksikan, kita hubungkan ya kedua switch tersebut. Nah, di sini terdapat satu buah link. Ini biasa ya, link biasa. Nah, kayak gini. Jadi dia komunikasi melewati satu kabel ini. Nah, di situ dia komunikasinya. Nah, tapi bagaimana kalau menggunakan Ether channel? Nah, kita lihat dulu ntar bedanya. Kalau pakai Ether channel berarti nanti dia bakal jadi kayak gini. Dia apa sih Ether channel fungsinya? Untuk menggunakan berapa interface sekaligus kan. Nah, kita pasang 3 interface. Nah, bagaimana bedanya dari satu interface sama 3 buah interface? Nah, ini kalau satu interface ya pasti kecepatannya cuma satu kabel itu aja. Nah, di sini kabel FA01 ya, kabel Flash Ethernet. Berarti dari link ini kita bisa mendapatkan bandwidth 100 Mbps. Ini ya, 100 Mbps. Nah, tapi di bawah kita menggunakan Ether channel. Ether channel. Nah, ini kalau yang kedua, dia menggunakan Ether channel. Jadi bedanya apa? Kelihatan dong. Dari jumlah kabel. Nah, dari jumlah kabel apa yang terjadi? Bandwidth pastinya meningkat. Nah, dari calling biasa, jadi kalau satu kabel kita dapat 100 Mbps, di sini ada 3 kabel. Jadi potensinya kita bisa mendapat kecepatan hingga 300 Mbps. Nah, itu kalau kita pakai Ether channel. Lebih mantep kan pasti. Nah, itu. Tapi yang namanya Ether channel ini ya dia nggak aktif secara otomatis. Jadi nggak asal kita masang 3 kabel langsung 300 Mbps. Nah gitu, dia tuh sifat awalnya ya mati, harus kita atur dulu. Nah kayak gini ya, di sini walaupun kita pakai 3 kabel, kita lihat nih. Yang hijau cuman satu kabel. Nah, jadi di sini yang hijau tuh cuman satu kabel. Dia walaupun kita masangnya 3 kabel, namun cuman satu kabel yang digunakan. Duanya di sini oranye ya. Dua satu kabel nyala tapi dua kabel lainnya masih mati. Nah, jadi nanti makanya kita belajar konfigurasi Ether channel. Nah, terus Ether channel ini ada 3 jenis. Nah, ini ya. Ada 3 jenis.
Yang pertama ada Ether channel PAGP. Ini ya. Yang kedua ada LACP. Ini PAGP. PAGP, ada LACP. Terus ada layer 3. Bedanya apa nih Ether channel PAGP, LACP sama layer 3? Kita saksikan. Ini ya. Tipe Ether channel. Nah, itu ada 3 ini. Bedanya kita lihat di modul saya nih. Port dari PGP, Port Aggregation Control Protocol. Nah, jadi kalau PGP ini dia Ether channelnya jenis Cisco proprietary. Cuman bisa dipakai sama Cisco. Misalnya gimana? Nah, jadi misalnya kita di sini ada switch Cisco, di sini ada switch Cisco. Nah, kan sama-sama Cisco tuh. Cisco. Dia terhubung pakai Ether channel nih, 2 kabel. Nah, di sini mereka bakal lebih bagus pakai PAGP. Dia bisa pakai PAGP. Nah, itu PAGP. Cisco proprietary. Digunakan oleh perangkat Cisco. Nah, terus untuk mendirikan Ether channel ini, kita makainya mode. Ada mode yang dipasang di interface-nya. Nah, untuk PAGP sendiri dia ada 2 mode. Ada mode desirable. Desirable ini mode yang mengajak. Nah, itu desirable. Nah, terus ada mode auto. Mode auto ini mode yang menerima. Nah, jadi dia tuh di masing-masing sisi switch ada yang mengajak. Misalnya di sini ya. Ini desirable, berarti ini yang mengajak. Di sisi sini ada yang mode auto. Di sini yang menerima. Nah, kalau ada yang ngajak, ada yang menerima, nah udah tuh Ether channelnya bakal jadi. Nah, itu yang mode PAGP. Nah, langsung aja kita lihat nih 2 mode lainnya. Ada mode LACP sama layer 3. Nah, di sini ya. Kalau LACP gimana? Nah, kebalikan dari PAGP. Kalau PAGP tadi protokolnya Cisco proprietary, kalau LACP ini dia open vendor, open source. Nah, jadi kalau misalnya ada 2 switch di sini satunya switch Cisco, di sini switch apalagi switch yang keren. Mikrotik lah. Di sini switch Cisco, di sini switch Mikrotik. Nah, mereka mau mengaktifkan Ether channel. Nah, maka mereka pakainya Ether channel yang LACP. Nah, di sini ya. Menggunakan open ini jenis open vendor nih. Bisa digunakan oleh vendor manapun. Cisco sama Mikrotik nih, walaupun beda tapi bisa pakai Ether channel juga, pakainya LACP. Nah, ini ada 2 mode juga. Ini mode aktif yang mengajak sama mode pasif yang menerima. Nah, jadi di sini misalnya sisi 1 kita pasang mode aktif, sisi 2 kita pasang mode pasif. Nah, jadi ada yang ngajak, ada yang menerima. Nah, kalau udah ada yang ngajak dan menerima, nah berdirilah sebuah Ether channel. Bandwidth-nya kecepatannya bakal meningkat tuh. Nah, terus di sini ada yang terakhir, mode on. Nah, mode on ini gimana sih? Ini tuh Ether channel yang dibangun buat layer 3. Nah, jadi misalnya gimana sih? Nah, misalnya ini nih. Kan namanya layer 3 tuh, berarti dia digunakan oleh perangkat yang layer 3. Sebagai contohnya di sini ada MLS, multi layer switch nih. Jadi ada multi layer switch. Ini ya, MLS. Jadi yang pakai layer 3 Ether channel layer 3 ini MLS. Nah, jadi misalnya ada sesama MLS ini sama Cisco, dia pakai Ether channel nih mau ningkatin bandwidth, bisa pakai yang layer 3 Ether channelnya, L3. Nah, terus di Ether channel layer 3 ini cuman ada satu mode. Jadi modenya on. Nah, on itu udah mengaktifkan. Jadi maupun di sisi MLS 1 ataupun di sisi MLS 2, dia sama-sama pakai modenya on. Nah, satu pakai on. Kalau udah pakai on, nanti Ether channel bisa berdiri. Nah, terus di 3 interface ini, di satu kelompok Ether channel, itu kita bisa masang IP address. Nah, itu Ether channel layer 3 yang dia bisa dipasangin IP address. Misalnya 10.1 sama 10.2. Nah, itulah dia kalau masang di Ether channel layer 3.
Langsung aja kita praktek di Cisco Packet Tracer-nya. Nah, kita cobain ya. Di sini ada dua. Oh, sorry tadi. Pertama kita praktek apa dulu? Kita praktek dulu coba yang PAGP. PAGP antara dua buah switch. Switch 4, switch 5. Oke. Di sini kita hubungkan dengan berapa kabel nih? 1, 2, 3. Nah, kabelnya masih mati. Coba kita skip dulu sampai nyala. Nah, ini kabelnya nyala nih ya. Nah, tapi walaupun kabelnya nyala, dia masih statusnya oranye. Masih belum aktif tiga-tiganya nih. Masih nggak dipakai sekaligus tuh tiga-tiganya kabelnya. Makanya coba kita konfigurasiin dulu nih, enter channel. Kita nyalain switchnya, kita konfigurasi. Mulai dari enable, biasalah. Configure terminal. Nah, terus kita lanjutin. Dari sini pertama kita ngapain? Kalau switch ketemu switch, berarti pertama kita lakukan dulu terang, biar bisa saling sinkron. Interface. Nah, di sini ya biar enak. Ya untuk memudahkan. Jadi karena tiga-tiganya itu dalam satu link ether channel, semuanya kan sama nih konfigurasinya berarti. Kita bisa konfigurasiin aja sekaligus pakai perintah range. Di sini kita konfigurasi dari EVA01 sampai 3 nih ya. Dia ketutupan tapi nomornya segitu. Jadi EVA01 sampai 3 ini kita apain? Pertama kita mode terang dulu. Switch port mode terang. Nah, biar sinkron ya sesama switch tuh. Nah, kita terang mereka. Nah, udah tuh semuanya ngeterang. Terus masukin perintah ether channelnya. Channel group. Nah, di sini grupnya berapa? Grup 1 kita masukin ya. Channel group 1. Jadi tiga-tiga dari interface EVA01 sampai 03 itu masuk channel group 1. Modenya apa? Modenya di sini tadi apa kalau buat si ether channel yang PAGP? Nah, sini ada mode 2 mode, yaitu mode disable sama mode auto. Nih, lihat nih. Mode disable sama mode auto. Nah, disable sama auto tuh. Coba kita praktekin di sini berarti modenya desirable. Nah, udah berdiri belum tuh ether channelnya? Ya belum dong, kan dia baru satu sisi. Di switch 5 juga harus kita konfigurasiin sesuai dengan pasangannya tadi dari switch 1. Aduh, salah kan? Typo guys. Nah, ini ada belum aktif nih, masih oranye-oranye tuh. Aktifkan juga nih. Sama yang konfigurasinya. Diterang dulu awalnya. Ini kabelnya EVA01 sampai 3. Nah, switch port mode terang. Nah, udah diterang, terus channel group 1 modenya apa dia? Modenya di sini kita pakai auto yang menerima. Jadi yang switch 4 ngajak, switch 5-nya nerima. Nah, di sini kita tinggal tunggu deh. Kita bisa skip ini ya waktunya ya. Biar sampai linknya nyala semua tuh. Coba kita lihat apa yang terjadi. Nah, di sini ether channel PAGP langsung nyala. Dan ya, ini kalau ether channel udah dibangun nih, jadi dia bakal aktif semua kabelnya. Semuanya menjadi warna hijau. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi. Sekarang ada switch 6 mau join di jaringannya. Kita konekin semuanya. Nah, ini ada link kedua ether channel. Di situ kita bakal masang ether channel yang modenya LACP. Nah, di sini pakai LACP ya. Perbedaannya tadi apa? Ada di mode. Tadi kalau disable auto tuh pakai disable auto, LACP ini aktif sama pasif. Langsung aja kita praktekin. Di switch 5 dulu, coba kita pilih interface-nya yang mana yang mau ngelink. Interface di sini kita pilih dari FA0. Nah, pilih yang di sini ya. Yang di sini nih. Ini FA0 berapa aja tuh? 0456. Nah, itu ada 456 di situ. Kita terang dulu, jangan lupa switch port mode terang. Nah, kalau sudah ngeterang, langsung kita konfigurasiin channel grupnya, ether channel. Channel grup berapa? Nah, di sini tuh masuk channel grupnya gimana? Jadi kita bisa ngatur lah tuh di switch itu kan ada berapa ether channel nih, misalnya di switch ini nih. Ini ada 2 ether channel. Nah, 2 ether channel ini
kita harus atur biar channel grupnya dia pisah. Ada grup gitulah, grup Ether channel. Nah di sini kan tadi kita pasang ini grup 1, berarti di sini nggak boleh juga grup 1. Nah makanya di sini kita bakal masang dia sebagai grup 2. Tadi grup 1 dengan mode auto ya, auto dari PGP. Sedangkan di sini dia bakal make mode aktif. Aktif dari LACP. Nah gitu, itu channel grup. Berarti di sini 2 modenya aktif. Nah, udah nyala nih. Tapi baru nyala satu sisi. Kalau kita cepetin juga dia masih oranye di sisi sebelahnya. Gimana caranya? Nah, tadi kan yang si LACP di switch 5 nih dia udah ngajak. Kita terima dong di switch 6 ajakannya. Enable configure terminal, interface, range. Nah, itu berapa tuh EVA01 1 sampai 3. Nah, kita mode terang langsung. Habis itu di sini channel grup 1 mode. Nah, ini kan channel grupnya, kenapa saya pakai channel grup 1? Karena di sini cuma ada 1 nih. Ini kenapa dia 1? Karena di sini cuma ada di switch 6 ya, cuma ada satu kelompok Ether channel nih. Kelompok 1. Enggak kayak di switch yang ini. Di sini kan dia ada kelompok 1, kelompok 2. Jadi ada grup 1, grup 2. Tapi di sini cuma ada 1, jadi ya 1 doang pakainya. Modenya apa? Modenya tadi kan udah diajak di aktif, sekarang kita pakai pasif. Nah, udah berdiri belum Ether channelnya, kita lihat. Kita tungguin. Wah, dia down dulu linknya. Terus 1, 2, 3, 4, 5. Tunggu sebentar. Nanti, nah, nyala Ether channelnya. Nah, kita simpan aja nih biar cepat. Nah, tuh kan aktif kan. Nah, itu udah PGP sama LACP. Nah, yang terakhir mode apa? Mode layer 3. Nah, untuk layer 3 di sini kita bakal praktekin pakai MLS. Tuh. Aduh, ribet amat nih. Gigabit ya interface-nya. Langsung kita MLS 1 masuk. Aduh. Power supply. Ini harus nyalain dulu ya. Coba. Ah, ini ribut ini MLS nih. Kita ganti aja, guys. Baru dia. Kita pakai MLS yang ini. Sama, salah. Oh, itu MLS-nya ribet. Nah, ini kita pakai yang ini nih. 1, 2. Nah, layer 3. Coba kita konfigurasiin langsung. Nah, kalau MLS tuh ya lebih gampang dia Ether channelnya. Karena kenapa dia semuanya tinggal pakai mode on. Ini interface range kita pilih dari EVA01 sampai 2. Di situ kita terang dulu. Terung. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya karena terangnya Ether channel di sini beda. Di sini terangnya pakai MLS. Jadi terangnya kita harus enkapsulasi dulu. Switchport terang. Encapsulation dot one key. Switchport mode terang. Nah, sudah diterang kita masukin ke Ether channel. Channel grup 1 mode on. Oke, nyala. Kita terima lagi di switch di MLS 5, kita terima mode on tadi. Kita nyalain juga Ether channel di sini. Interface range EVA01 sampai 2. Di sini sport terang encapsulation dot one q. Terus switchport mode terang. Nah, di sini kita pasang channel grup 1 mode on. Nah, coba kita saksikan apa yang terjadi. Nah, ternyata aktif di sini. Nah, nantinya kalau kita mau masang IP address ya, coba kita tes IP address apakah bisa, benar-benar bisa. 1.255.255.255.0.
address. Oh iya, dia kalau mau memasang di port channelnya. Nih ya, jadi kalau memasang IP address kita tuh pasangnya di interface PO1, di interface ininya, interface header channelnya. Coba apakah bisa dia? 25. Apakah notice port dulu ya, mungkin ya? Cobain nih. Dari F01 ke 2. No switch port. IP address 10. 255. Aduh, ini agak lupa di kita ini gimana caranya. Apa kita gini terus no switch port? Iya. 10 di 1. 255 0. Nah iya bener deng. Jadi kalau kita memasang IP address ya, kita masuk dulu ke interface ininya yang udah dikelompokin, itu namanya interface port channel. Nih ya, coba dulu show interface brief. Aduh, kitanya lupa. Show interface. Do show ini lah, do show IP interface brief. Nah ini ya, ini ada interface port channel. Itu tuh berarti interface header channel yang kita bikin itu masuknya di interface PO1 misalnya kayak gini nih. Nah kita no switch portin dulu. Kalau sudah no switch port baru kita pasang IP address 10.10.10.122 nih misalnya. Nah gitu ya, jadi kalau di yang layer 3 kita bisa masang IP address di Ether channelnya. Nah mantap tuh Ether channel. Nah, jadi gitu caranya, gampang nih Ether channel, keren juga dia, bikin bandwidth kenceng antar sebuah link. Nah sekian, makasih banyak udah nyimak. Maaf masih banyak salah nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.